Satu akan menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Persilakan. Berdoa mulai. Yaman. Musliman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sambil kalian masih berdiri untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita, senyampang ini masih dalam bulan-bulan kemerdekaan. Mari kita menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Pak Bayu akan menanggung kita terlebih dahulu. Untuk lagu wajib kita hari ini adalah hari merdeka, ya. Silahkan menyanyi dengan penuh semangat, ya. Pak Bayu turun. Ya, terima kasih. Silakan dulu anak-anak. Pak Bayu akan melakukan presensi untuk hari ini. Silakan nanti yang Pak Bayu panggil namanya bisa angkat tangan, kemudian menjawab hadir Pak, gitu ya. Pak Bayu mulai. Mas Abu, kemudian Mas Ulum, oke. Mbak Aisyah, oke. Mas Aldi, oke. Mbak Anissa, oke. Cika, oke. Rasya, oke. Faiz, oke. Kemudian Fania, oke. Gisel, oke. Hana, Hana masih kamu ya? Terlihat sakit ya? Nanti ya sebentar lagi Pak Bayu antar pulang ya. Kenan? Oke. Kenapa suaramu Nan? Batuk ya? Oke. Sudah dikasih obat tadi? Darren? Oke. Rosi? Dias? Oke. Aska? Oke. Zain? Oke. Ini baru potong rambut ini. Nizam? Oke. Edgar? Oke. Said? Said. Oke.
Nabila, Pasha, Rafika, Raisya, Talita, Kama, Yasmin, terakhir Zena. Oh iya nak, dijaga ya kesehatannya, dijaga badannya supaya tidak sampai kamu sakit karena sekarang ini musim dingin cuacanya, musim kemarau tapi kadang-kadang hujan, itu yang membuat tubuh kita jadi drop, jadi sakit begitu ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita melakukan tepuk fokus dulu. Silakan posisi tangannya yang baik dulu. Silakan tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari beberapa hal ya. Salah satunya untuk mata pelajaran KKA kita kemarin sudah mempelajari apa ya? Coding. Oke, coding sudah dipelajari kemarin ya, menggunakan apa ya kemarin? Teka-teki, misteri, masih ingat nggak? Misteri penyihir ya, yang baca Raisya kemarin ya. Oke, nak mungkin masih ingat dari kalian apa yang dimaksud dengan coding? Oh, semuanya ingat ini. Coba Mas Kama, silakan, apa itu Mas coding? Berpikir secara komputasional. Oke, mungkin punya jawaban yang lain? Mungkin? Oke, ya, oke. Mbak bisa apa Mbak bisa? Proses memerintahkan komputer menggunakan bahasa pemrograman untuk kehidupan sehari-hari. Oke, wah pintar sekali jawabannya. Silakan kita tepuk tangan buat semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Pak Bayu akan menampilkan apa sih tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, ini tujuan pelajaran kita hari ini. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah ini. Apa ini? Konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI ya. Oke. Sudah tahu ya apa itu AI? Yakin tahu? Pernah pakai? Pernah. Oke. Kita ke tujuan kita hari ini. Nah, tujuannya ada 3 ya. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian, kemudian sejarah perkembangan kecerdasan artifisial atau AI. Nanti akan kita bahas nanti. Kemudian yang kedua adalah menyajikan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan penerapan AI yang benar dan tepat. Dan yang ketiga adalah merancang logaritma sederhana untuk menyelesaikan masalah-masalah berbasis prinsip AI. Kemarin logaritma masih ingat tidak? Apa sih logaritma kemarin? Logaritma kemarin adalah langkah tahap-tahapan kemarin loh. Ada input, kemudian ada proses data, terus outputnya ya. Kemarin kita menggunakan apa tuh? Pembagian pecahan ya, kan ada tahap-tahapnya kan ya. Nah ini 3 tujuan ini nanti akan kita capai ya. Nah ini contoh penggunaan kecerdasan artifisial, bagaimana AI membantu kehidupan manusia dan apa dampaknya jika digunakan tanpa etika. Nah itu nanti akan kita cari. Nah sebelumnya Pak Bayu akan mengajak kalian untuk melihat video ini dulu. Nanti silakan diperhatikan. Kalau mungkin perlu bicara, silakan bisa bicara ya. In the college setting, this is your first impression, first time. You want to put your best foot forward. I'm Lauren Taylor. I'm a student in Future CML, and I am a Grammarly user. I decided to study media journalism because... Nah, kalau kalian bosan sama mobil-mobil yang bisa kita review,
review. Sekarang kita pengen lihat mobil yang beda banget, yang unik sama yang sebelumnya belum. Tada! Mobil apa? Mas, ngapain? Kan saya mau review mobil Ini kata saya sampai mobil-mobil yang mensil aja. Oh, jatah saya diambil. Silakan. Sekarang saya jelaskan. Bukan cuma bisa jalan tanpa sopir, tapi mobil ini juga jadi pembuktian pertama kali jaringan 5G digunakan di Indonesia yang disediakan oleh Telkomsel. Ayo, Punyanya apa ini? Telkomsel. Apa itu Telkomsel? Providernya dari kartu ya kan? Kartu telepon kan? HP kalian ada yang belum 4G sampai sekarang. Ini malah udah 5G. Nah, kalau kamu pengen tahu tentang mobil tanpa sopir, mobil Gold ini, ikutin perjalanan saya dengan Mas Ya Kota. jalan tanpa Kebetulan belakang. ada Mas Kota. Nah, oh iya, kebetulan Mas Kota, belakang saya ketinggalan. Kita naik mobil nggak pindah sih. Kita naik mobil ini, oke? Ayo. Pertanyaan dulu. Jadi Navia alias merek dari mobil ini adalah buatan perusahaan dari Perancis. Dan model yang kita lihat ini disebut Navia Autonom Shuttle. Dari namanya udah jelas dong. Autonom Shuttle alias kendaraan yang dipakai untuk tujuan bolak-balik secara otonom alias segala sopirnya sekilas kayak magic. Jadi mobil ajaib ini dibawa ke Indonesia oleh Telkomsel buat mendemonstrasikan jaringan 5G-nya. Emang teknologi 5G ini belum diterapkan ke publik, maklum belum ada regulasinya. Tapi buat kalian yang kemarin selama Asian Games mampir ke Gelora Bung Karno, bisa langsung merasain canggihnya network ini berkat Base Transceiver Station atau BTS 5G yang Telkomsel bangun khusus di sini. Dan aplikasinya bisa dicoba di beberapa demo yang disediakan di dalam booth-nya ini. Tapi yang paling menarik tentunya adalah mobil tanpa sopir yang sedang kita coba. Bakal kita jelasin nanti lagi supaya lebih nyambung. Penasaran? Mending kita masuk. Ajaib mobilnya ya? Orang tinggal di dalamnya ya. Kita berduduk. Oke, cerita. Aduh, ini kita baru pertama kali kita naik mobil otonom. Jangan lupa pakai sabuk pengaman. Nah, bagian dalamnya seperti apa? Bagian dalam mobil ini seperti apa? Seperti apa? Yakin, guys. Pernah kena naik kereta monorail? Yang pernah ke Jakarta mungkin? Gak pernah? Gak pernah sama sekali naik kereta monorail kayak gini? Duduk, nanti ada berdiri di bagian tengah? Belum pernah? Oh, belum pernah. Oke. Gua tak tahu sabuk pengaman dong. Di sini nggak ada setirnya ya? Sebenarnya si Navia ini muat sampai 15 penumpang di dalam, yang untuk bisa 11 orang, 4 belakang, 4 depan dan 3 samping. Tapi di sini yang samping dihalangin sama baterai tambahan ini, jadi dibatasi 8 penumpang duduk aja. Yang berdiri bisa ada 4 orang dan masing-masing udah disediain pegangan di atas sini. Bisa bawa 12 penumpang dengan dimensi panjang yang mirip sama panjang Innova berkat desain peseknya ini. Lumayan lah ya. Jalan-jalan itu kalau ini kalau tidak pencet, biasa jalan sotek kan pencet. Nah, itu juga jadi kalau jangan lupa berdoa ya. Gak ada sopirnya saya ini. Bahkan bingung, si abang ini bukannya pilih mobilnya, tapi dia hanya memilih destinasi yang sudah ditentukan sebelumnya di layar sentuh raksasa 15 inci ini. Dan dia selalu bersiap-siap mencet tombol emergency stop yang ada di sebelahnya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, yang coding kita pelajari kemarin itu dia ada di program sini. Ya, jadi apa perintah-perintahnya dia masukkan ke mobil ini dulu sebelum dia jalan, sebelum dia dibuat itu perintahnya ada di sini. Baru dia bisa jalan sendiri tanpa harus menggunakan supir. Sekarang silakan semuanya bisa mengeluarkan handphone masing-masing. Bapak Ibu akan membagikan link ke kalian untuk link diskusi ya. Bapak Ibu akan memberikan tugas kepada kalian.
kopikan di AI yang kalian punya, atau mungkin bisa langsung kalian cari di pencarian Google, itu silakan bisa dilakukan. Untuk jawabannya silakan dituliskan dulu di lembar jawaban. Ya. Kalau sudah, itu bisa diketikkan ulang di link yang Pak Bayu kirimkan. Ya. Link yang pertama itu ada materi di situ. Gimana? Solusi situ ada, langsung bisa dapat dari situ. Dicari di situ. Itu dari tiap-tiap itu ada semua. Ya. Nah. Belum. Oh iya. Diskusi nanti ada di tempat satunya ya, di link yang kedua ya. Bukan di link pertama, bukan. Tapi link kedua yang lebih panjang. Itu nanti ada tulisan di atasnya sendiri. Forum diskusi begitu. Ya itu ini diskusi, forum diskusi. Ya bagian atasnya itu ada forum diskusinya. Ini nomor 1, 2 nomor 2. Ditulis ketuanya siapa ya? Iya, kita dulu. Nama sudah, tapi saya tulis dulu di sini. Hasil diskusinya semua masukkan. Sudah? Silakan kelompok 1 maju dulu. Silakan lihat ke sini. Nah, lihat ke sini. Kenan, Edgar, lihat ke sini dulu. Silakan kelompok 1 mempresentasikan apa yang disampaikan. Yuk, kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Raisa, Fania, sorry. Edias, lihat sini nak. Abu, lihat sini nak. Sudah lihat sini. Kamu ada yang presentasikan, kamu berikan tanggapan nanti ya. Sesuai juga dengan yang kamu cari. Oke, silakan Bapak lihat. Raisa, ketuanya siapa? Raisa, oke, anggotanya Gani, silakan. Oke. Yuk, perhatikan yuk. Menjelaskan konsep dan sejarah kecerdasan artifisial. Oke. Ada ya jawaban itu ya, sejarah ada di materi tadi? Di materi ada nggak? Link yang pertama. Materinya ada nggak? Sejarah. Oke, silakan Pak. Yang kelas ya? Oke, itu diambil dari mana? Cici ya? Oke, terima kasih. Pemanfaatan aplikasi Cici sudah ada jawabannya. Terima kasih, silakan kembali ke kampusnya. Kelompok 2 silakan maju. Iya. Yuk, Mas Aska. Ketuanya siapa nih? Oke, bisa ya, silakan. Sekarang. Selama ini. Silakan. Masalahnya kamu baca dulu. Masalahnya apa? Apa masalahnya? Oke, penerapan AI.
Apa ini Pak? Penerapan AI. Contohnya apa? Bidang pendidikan. Oke. Dan akses informasi dan pembelajaran personal. Oke. Tadinya kita pelajari apa? Bidang apa tadi? Yang mau tadi bidang transportasi. Berarti ke depan besok transportasi nggak boleh menggunakan supir, gitu ya? Oh tidak, tetap ada supir, tapi mobil-mobil yang cerdas tadi itu akan membantu mempermudah pekerjaan dari supir. Ya oke. Bidang apa lagi Pak? Kesehatan. Oke, kesehatan bagaimana? Diagnosa awal penyakit dan prediksi penyakit. Biasanya menggunakan robot-robot gitu. Oke, apa lagi nak? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Berikutnya kelompok 3. Silakan, Mas. 12. Oke, ketuanya siapa? Oke, Kang Mas Yunan baca kan? Salam dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dampak positif dan negatif dari AI. Silakan. Positif AI meningkatkan efisiensi kerja. Oke. Oke. Personalisasi layanan. Oke. Inovasi transportasi. Oke, yang negatifnya? Negatifnya apa? Oke. Dia itu apa? Ya, informasinya kurang jelas begitu. Tapi ngambang informasinya. Pengangguran massal, betul. Karena semua dirasakan. Informasi palsu apa namanya? Berita apa? Hoax. Berita hoax itu informasi palsu ya, betul ya. Ketergantungan berlebihan, ini temennya ada yang maju ke depan, kamu enak apian terus, itu ketergantungan berlebihan. Betul. Ya nulis ya. Oke, terus silakan lagi. Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Untuk kelompok 4, silakan. Ayo, masih yuk. Mas. Nah, gimana? Posting screenshot nih kalau sudah. Silakan ketuanya siapa? Rafika. Oke, silakan Rafika. Salam. Untuk masalahnya apa yang dibahas? Masalahmu? Memberikan solusi etis dalam penggunaan AI. Oke, silakan apa solusinya? Yang pertama mungkin bisa dibaca. Apa? Yang kedua? Akuntabilitas. Oke, Rafi. Privasi apa kira itu paling menonjol ya, karena ketika kita mengambil dari punya orang lain, kita duplikat. Contoh ini, kamu punya badannya foto ini, punya ini foto ini, kamu kelompok ini kamu foto, kemudian wajahnya Nabila kamu ganti wajahnya Pak Bayi. Nah, itu kan melanggar privasi itu ya, masa Pak Bayi pakai jilbab gitu kan nggak mungkin ya. Nah itu tapi melanggar privasi itu. Oke, sudah itu aja. Oke, silakan bisa duduk, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok 5. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya kami. Untuk pembahasannya dulu apa yang dibahas?
sejarah. Oke, silakan. Berarti sama dengan kelompok 1. Hati-hati kelompok 1. Silakan didengarkan. Menciptakan apa? Sistem yang bisa berpikir. Ya. Anda tadi jawab dulu. Nggak ada. Oh, oke. Oke, tapi mencari menggunakan apa? Cici juga malah tadi cici ya? Kenapa? Kok bisa berbeda hasilnya? Cici juga tadi kan ya? Iya, beda cici. Apa beda cicinya? Cicinya sama kan? Sama, tapi jawabannya berbeda ya. Nah, nanti orang kasih tahu kenapa kok berbeda. Oke, sudah? Oke, kita beri applause buat kelompok 5. Kelompok 6, silakan. Semuanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya dulu apa tadi? Oke, apa aja bidang yang diambil? Oh, transportasi dan juga di mana? Ya, menguji sendiri apa bantuan manusia berikutnya? Apa itu? Sistem pembelajaran bersama menyelesaikan materi dengan kemampuan. Oke, apa lagi? Sudah dua itu. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok. Terakhir kelompok 7 setelah maju. Silakan maju. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Analisis dampak positif dan negatif AI. Oke, Dampak positif AI. best positifnya. Peningkatan efisiensi dan produktivitas AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang dan sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Oke, berikutnya. Dampak negatif AI. Oh, yang tadinya apa? Otomatisasi yang dilakukan AI dapat menggantikan peran manusia. Oh iya. Pernah lihat itu ya? Kalian televisi yang tiba-tiba mati sendiri ya? Padahal nggak diatur dia, tiba-tiba mati sendiri. Smart TV ya? Ya. Pernah ada di rumahmu? Ada ya. Tiba-tiba TV-nya mati sendiri. Kenapa? Orangnya sudah tidur. TV-nya mulai nonton orang lain. Tiba-tiba dia mati sendiri. Ya, itu berarti TV Smart TV begitu ya. Oke, terima kasih Mas. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Nah, dikirim screenshotnya di grup. Nah, nanti secara otomatis dia akan membuat resume rangkuman sendiri. Ya, resume rangkuman tadi nanti akan langsung dibuat jadi file dari aplikasi yang Bapak Ibu buat tadi. Ya, oke. Mari kita buat refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari? Bapak Ibu, Pak, posisi sepatunya tolong digeser kembali ke awal lagi. Ya, oke. Silakan handphonenya bisa disimpan kembali semuanya.
Oke, mari kita melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi, apa yang sudah kita pelajari? Coding kan kemarin kita pelajari coding. Yang sudah kita pelajari hari ini, kemarin. AI, apa dari AI yang sudah kamu pelajari? Dampak positif negatif AI, apalagi? Sejarah AI, apalagi? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi? Kurang satu tadi, apa tadi? Dampak positif negatif, sejarah, kemudian penggunaan. Satunya lagi apa? Kurang satu apa? Kurang satu? Apa? NIK. Oh, etika penggunaan AI, betul ya. Ada 4 yang kita pelajari tadi. Yang pertama adalah dampak positif negatif AI. Yang kedua adalah sejarah AI. Kemudian penggunaannya dalam kegiatan sehari-hari dan etika penggunaan. Nah, Pak Bayu berharap dari yang kita sudah pelajari tadi, yang pertama kalian semakin mudah untuk melakukan pekerjaan, terutama dengan bantuan AI. Tapi tolong diperhatikan sekali bahwasanya AI itu ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya tadi seperti yang kamu lain bilang tadi ya. Yang pertama adalah positifnya mudah melakukan kegiatan, apalagi kegiatan yang berulang-ulang. Itu mudah diperingatkan, terus mencari tugas, mengerjakan tugas itu mudah menggunakan AI. Tapi dampak negatifnya adalah yang pertama kita akan terganggu dengan menggunakan AI. Ya, kita akan sulit membedakan hal mana yang benar, mana yang hoax. Ya. Ada istilah namanya deepfake, tahu ya? Apa itu? Tidak nyata. Jadi seperti orang itu dia membuat video, dia seperti ngomong, tapi antara mulutnya sama ucapannya dia nggak sama. Bisa tidak gitu? Bisa. Apa itu yang siapa yang mengerjakan? AI. Contoh, badannya Pak Bayu, tapi ganti fotonya, wajahnya Kama. Badannya Pak Bayu, ganti wajahnya Kama. Boleh tidak? Boleh itu hak, tapi tidak sesuai karena itu melanggar privasi orang. Tidak boleh. Contoh, kamu sebel sama Rosi, Rosi tak kayak kerudungan. Padahal dia nggak pakai itu Rosi, Bayu pakai kerudung, kamu publikasikan. Nah itu namanya kamu melanggar privasi dari orang lain. Nah, Bayu berharap hal yang negatif tadi tidak kamu lakukan ke depannya nanti. Terus lagi, kamu menyimpan foto orang itu juga tidak diperkenankan. Apalagi nanti kamu tambahkan hal yang tidak sesuai, ya tidak boleh. Itu melanggar privasi orang lain. Malah kan foto itu bukan punya, tapi kamu ambil itu tidak boleh. Oke. Untuk refleksi pembelajaran kita sudah cukup. Kemudian ya Bayu tanyakan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Karena menggunakan handphone ya. Ya, Pak tadi punya saya nggak bisa dibuka Pak. Berarti ada aplikasi yang belum terlihat di rumahmu, gitu, ya. Terus Pak Bayu minta tolong nanti di rumah kamu pelajari lagi tentang AI tadi. Ya. Terus Pak Bayu pesan jangan terlalu sering menggunakan AI ya. Nanti akan ada ketergantungan di kamu. Nanti apa-apa jadi menggunakan AI. Contoh Pak Bayu kasih soal matematika 1/2 ditambah 1/3. Kamu malas mikir sudah, langsung kamu kasihkan aja ke AI dalam AI mengerjakan itu. Boleh tidak? Ya boleh, tapi tidak setiap saat, setiap waktu kamu menggunakan. Ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak. Pak Bayu informasikan nanti untuk materi selanjutnya. Pelajaran yang akan kita pelajari adalah penggunaan mempelajari konten deepfake. Apa sih itu konten-konten yang palsu, konten-konten yang tidak sesuai, tidak benar itu bagaimana? Nanti akan kita pelajari minggu depan. Ya. Nah, sebelum kita tutup pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Harus berarti waktunya uji ya. Silakan Mas Kawan bisa disiapkan untuk pelajarannya. Persiapan. Kita mulai.